Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizkul Ahmad Ibrahim, NIM 2003230, kelas RMIK D. Kali ini saya akan membawakan presentasi materi tentang jenis syarat penyimpanan rekam medis dan sistem penyimpanan dan metode rekam medis. A. Alat penyimpanan berkas rekam medis. Menurut Savitri, 2011, alat penyimpanan berkas rekam medis yaitu alat penyimpanan yang baik, penerangan yang baik, pengaturan suhu, pemilihan ruangan, penelitian terhadap faktor keselamatan bagi suatu ruang penyimpanan rekam medis sangat membantu memelihara dan mendorong kegairahan kerja dan produktivitas pegawai-pegawai yang bekerja. Apa saja itu rak penyimpanan rekam medis? Yang pertama ada rak terbuka atau open shelf unit. Model lemari ini biasanya memiliki 4 atau 5 rak susun tanpa pintu, bisa satu muka maupun dua muka bolak-balik. Model inilah yang paling banyak digunakan. Bahan rangkanya bisa dari besi atau kayu. Antara dua buah rak dianjurkan ada jarak 90 cm. Apabila diletakkan saling berhadapan, harus diberi jarak minimal 150 cm. Untuk menghitung kapasitas dari suprak atau rak terbuka yaitu kapasitas suprak sama dengan panjang suprak, ketebalan rata-rata berkas rekam medis, menentukan jumlah kebutuhan rak penyimpanan berkas rekam medis menurut International Federation of Health Record Organization atau IFRO. Metode perhitungan jumlah rekam medis sebagai berikut. Rak yang diperlukan sama dengan sigma berkas rekam medis dalam 2 tahun per sigma berkas rekam medis dalam satu rak. Yang kedua, roll opaque, mekanis dan elektronik. Bentuk lemari ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari lemari rak terbuka. Bedanya adalah bahwa model roll opaque mudah digeser-geser karena memiliki roda atau rel. Dengan kemudahan digeser, maka penataan ruang penyimpanan filling bisa lebih hemat tempat karena tidak perlu menyediakan jarak antara lemari satu dengan lainnya yang statis seperti pada model lainnya. Yang ketiga yaitu lemari 5 laci. Berkas disimpan di dalam laci-laci lemari. Satu lemari bisa memiliki 3-5 laci dorong, tapi umumnya tidak bisa terlalu tinggi atau melebihi tinggi leher pengguna karena akan menimbulkan kesulitan saat akan melihat, menyimpan atau mencari ke dalam laci yang paling atas. Jika menggunakan 5 laci dijejer satu baris, ruangan lowong depannya harus 90 cm. Jika diletakkan saling berhadapan lurus disesuaikan, ruang lowong paling tidak 150 cm untuk memungkinkan membuka laci-laci tersebut. Lemari 5 laci memang tampak lebih rapi dan rekam medis terlindung dari debu dan kotoran dari luar. Jarak antara dua buah rak untuk lalu lalang dianjurkan selebar 90 cm. Jika menggunakan jarak 5 laci, satu baris ruangan lowongan depannya harus 90 cm. Jika diletakkan saling berhadapan lurus, harus sisakan ruang lowong paling tidak 150 cm. Namun, satu pemilihan kebersihan yang baik akan memelihara rekam medis rapi dalam hal penggunaan rak-rak terbuka. B. Sistem dan metode penyimpanan. Yang pertama, sentralisasi. Semua berkas rekam medis disimpan dalam satu berkas dan satu tempat, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Kelebihannya, mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan, mengurangi jumlah pembiayaan untuk peralatan pembuatan ruangan. Ketiga, peningkatan efisiensi petugas dalam menyimpan atau penemuan kembali dokumen rekam medis. Sedangkan kekurangannya yaitu, pertama, petugas lebih sibuk karena menangani rawat jalan dan rawat inap. Kedua, sistem penerimaan pasien harus 24 jam. Yang ketiga, jika tempat atau unit kerja berjauhan, maka akan menimbulkan permasalahan bagi pengguna atau pemakai dokumen rekam medis, sehingga nilai akan accessibility kurang terpenuhi. Yang kedua, desentralisasi. Sistem penyimpanan berkas yang dibuat terpisah antara data yang satu dengan yang lain. Di dalam sistem desentralisasi, penyimpanan dokumen rekam medis ada beberapa rumah sakit di Indonesia untuk pelayanan di bagian poliklinik, disimpan di bagian pendaftaran atau unit kerja rekam medis rawat jalan, dan dokumen rekam medis rawat inap disimpan sebagai pencatatan medis atau unit rekam medis rawat inap. Kelebihannya yaitu, yang pertama, efisiensi waktu, sehingga pasien lebih cepat mendapatkan pelayanan. Yang kedua, beban kerja petugas lebih ringan. Sedangkan kekurangannya yaitu
Yang pertama, banyak terjadi duplikasi data rekam medis. Yang kedua, biaya untuk pembuatan rak dan ruangan lebih banyak. Ketiga, membutuhkan rak dan ruangan yang banyak. Keempat, membutuhkan banyak tenaga pelaksana. Yang ketiga, yaitu sistem penjajaran. Sistem penjajaran yaitu sistem penyusunan dokumen rekam medis yang sejajar antara dokumen rekam medis yang satu dengan yang lainnya. Sistem penjajaran terbagi atas tiga, yaitu Strike Numerical Filling System, kedua, Terminal Digit Filling System, dan ketiga, Middle Digit Filling System. Apakah itu Strike Numerical Filling System? Strike Numerical Filling System yaitu sistem penyimpanan dokumen rekam medis dengan mensejajarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan urutan langsung nomor rekam medis pada rak penyimpanan. Kelebihannya yaitu memudahkan kita mengambil dokumen rekam medis secara banyak dan berurutan untuk keperluan pendidikan, penelitian, atau untuk dinonaktifkan. Yang kedua, mudah dalam melatih petugas dalam penyimpanan. Sedangkan kekurangannya yaitu, pertama, mudah terjadi kekeliruan dalam penyimpanan. Kedua, pengawasan kerapihan penyimpanan sangat sukar dilakukan. Yang kedua yaitu Terminal Digit Filling System. Terminal Digit Filling System yaitu sistem penyimpanan dokumen rekam medis dengan mensejajarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada dua angka atau digit kelompok terakhir. Kelebihannya yaitu penambahan jumlah dokumen rekam medis selalu tersebar secara merata dalam rak penyimpanan. Kedua, petugas penyimpanan tidak akan berdesak di tempat penyimpanan. Ketiga, petugas dapat diserai tanggung jawab untuk jumlah section tertentu. Dan sedangkan kekurangannya yaitu, pertama, latihan dan bimbingan untuk petugas lebih lama. Dan kedua, membutuhkan biaya awal lebih besar. Yang ketiga, Middle Digit Filling System. Middle Digit Filling System yaitu sistem penyimpanan dokumen rekam medis dengan mensejarkan folder dokumen rekam medis berdasarkan urutan nomor rekam medis pada dua angka kelompok tengah. Kelebihan dan kekurangan Middle Digit Filling System sama dengan yang sebelumnya. Yang keempat, almari atau rak penyimpanan. Perlengkapan utama dari ruang penyimpanan adalah almari atau rak penyimpanan. Di dalam memilih atau menentukan almari, rak penyimpanan dokumen rekam medis juga harus memperhatikan struktur atau bentuk folder dari dokumen rekam medis yang akan disimpan, baik dari tinggi maupun lebar dokumen rekam medis. Dan yang kelima, rak sortir. Rak sortir adalah suatu rak yang berguna untuk memisahkan dokumen rekam medis yang diterima dari unit lain, lalu kemudian diproses, dikirimkan, atau disimpan ke dalam folder masing-masing. Oke, makasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Thank you very much.